Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rinda Widyaningsih dalam mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Langsung saja kita mulai materi pada hari ini. Ya, kita akan membicarakan mengenai bimbingan dan konseling komprehensif serta asesmen kebutuhan dasar. Nah, saya akan langsung melakukan share screen ya untuk eh, membahas mengenai materi kita pada hari ini. Oke, BK komprehensif ini adalah sebuah paradigma baru yang digunakan untuk melihat bagaimana seharusnya bimbingan dan konseling itu berjalan di masa kini. Karena BK yang diharapkan dengan BK yang kemudian terjadi realisasinya, fakta yang kita temukan seringkali itu tidak match gitu ya, tidak sesuai dengan harapan, sehingga inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran baru itu senantiasa dikembangkan gitu ya, sehingga kita mencapai apa yang disebut dengan BK komprehensif ini. Ya, kita lihat ya. Ini adalah pendekatan-pendekatan yang digunakan terdahulu ya, BK di zaman dulu, mungkin ini di zaman-zaman saya sekolah gitu ya, atau mungkin bahkan di sebelum saya. Nah, semoga kalau kalian itu sudah mengalami yang namanya program BK yang komprehensif ya. Ataupun kalau ternyata kalian masih tergolong dengan pendekatan-pendekatan yang lama, kelak kalau kalian itu sudah berkontribusi di dalam masyarakat, sudah bekerja, itu bisa untuk menerapkan program yang sifatnya komprehensif. Ya, kita lihat ya perbedaannya. Nah, kalau dulu itu bersifat reaktif, ya, fokusnya hanya kepada pelayanan saja. Artinya kalau misalnya tidak ada orang yang datang ke BK misalnya, ya udah berarti nggak ada apa-apa seperti itu ya. Kemudian fokusnya pada posisi, ya, kemudian hanya pada layanannya saja. Jadi ada jarak yang terlihat jelas antara konselor dan konseli ya. Jadi orang merasa bahwa konselor itu bukan teman gitu ya, tetapi lebih kalau yang bahasa saya sebelumnya itu misalnya ke guru BK itu seperti polisi yang mengadili seperti itu ya. Kemudian kalau dulu itu juga menekankan pelayanan konseling yang sifatnya hanya individu ya. Saya ingat sekali ketika zaman saya sekolah tidak pernah ada program BK yang mungkin sifatnya adalah berkelompok atau mungkin klasikal ya, individu, dan itu juga orang datang untuk berkonsultasi ke BK itu saya secara pribadi belum pernah menemukan di zaman saya gitu ya. Kemudian konselor itu adalah menjadi center ya. Jadi semua itu mengikuti apa yang menjadi schedule, harapan ya, tujuan dan sebagainya dari konselor. Jadi bukan client center ya. Jadi fokusnya adalah si konselornya. Jadi tidak semua siswa itu bisa merasakan layanan konseling gitu ya. Nah, justru hanya siswa-siswa yang bermasalah saja yang kemudian mendapatkan treatment dari BK. Itu pun siswanya juga lebih merasa seperti diadili, seperti itu ya, lebih merasa bahwa mereka adalah posisi yang bersalah. Nah, paradigma lama ini kemudian menimbulkan banyak problem, dan kemudian dicobalah sebuah pendekatan-pendekatan baru yang bernama program BK komprehensif ini. Ya, jadi dia sifatnya itu lebih proaktif ya, bukan hanya reaktif kalau ada kejadian, tapi dia juga ada preventifnya. Kemudian menekankan hasil berdasarkan baku mutu perilaku ya. Jadi yang diukur itu adalah dari aspek perilakunya ya. Jadi dari aspek afektifnya. Nah, fokusnya bukan pada layanan tetapi pada program, yaitu bagaimana untuk menciptakan program BK yang bisa mengcover semua elemen, yang bisa mengcover semua bidang ya. Kemarin sudah kita bahas seperti itu ya. Dan adanya keseimbangan antara kegiatan yang sifatnya adalah individu, kelompok maupun klasikal. Ya, jadi semua program itu fokusnya adalah kepada client center. Kalau kita di sekolah ya berarti fokusnya adalah kepada siswa dan siswi yang ada di
sekolah tersebut, seperti itu ya. Nah, ini ciri-ciri suatu program yang sesuatu disebut sebagai program gitu ya, sehingga ini yang kemudian ditekankan sebagai BK komprehensif ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan BK yang komprehensif, fokusnya kan kepada program. Nah, sesuatu itu disebut sebagai program itu kalau apa? Nah, yang pertama adalah berorientasi pada perkembangan siswa ya. Jadi bukan untuk menghadapi persoalan saja, tetapi juga bagaimana siswa mampu mengembangkan diri dan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru yang terkait dengan perkembangan psikis maupun fisik mereka. Kemudian program tersebut adalah berurutan menurut tingkat kelasnya ya. Jadi akan berbeda program untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, karena mereka juga menghadapi fokus problem yang berbeda. Kemudian ada baku mutunya, ada SOP-nya ya, ada standar operasional prosedur. Jadi semuanya itu sudah dilakukan by system. Jadi artinya mau siapapun yang terlibat di dalam mereka yang ada di komponen BK, guru-guru BK, dewan pengawas dan sebagainya, itu enggak masalah orangnya karena kita basicnya adalah punya standar operasional prosedur seperti itu ya. Jadi harusnya bisa dilakukan oleh orang yang baru misalnya, kalau ada pergantian guru misalnya ya. Kemudian pendekatannya adalah teamwork dan ini adalah style dari kinerja masa kini gitu ya. Jadi artinya kalau pekerjaan-pekerjaan di masa kini itu bukan orientasi kepada kita ingin menjadi orang yang moncar sendiri gitu ya, tetapi adalah bekerja secara tim. Nah, program BK pun seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada tim dan harus bisa berdampak untuk semua siswa. Ya, jadi bukan hanya mereka yang bermasalah saja, bukan hanya mereka yang menginginkan saja, tetapi ini bisa untuk semua siswa. Ya, dia adalah untuk tanpa ada diskriminasi ya secara keseluruhan. Tapi gimana Bu, kalau misalnya ada yang lebih membutuhkan ternyata secara private, ya nggak masalah. Itu kan berarti tindakan kuratif seperti itu ya, tindakan reaktif. Tetapi untuk preventif itu harus semua merasakan program BK. Kemudian berbasis pendidikan, bukan berbasis lembaga ya. Jadi kita memang fokusnya kepada education. Even kita bukan BK di sekolah, tetapi itu juga fokusnya kepada education-nya. Kemudian kalau ini di sekolah, maka kapan program itu mulai berjalan dan berakhir? Maka jawabannya adalah dimulai semenjak hari pertama sekolah hingga terakhir kelulusan. Nah, itu program jadi si anak ini dibimbing mulai masuk sampai dia lulus ya, bukan hanya nanti dia kalau udah mau menjelang kelas 3 mau kenaikan kelas 3 atau nanti dia kalau menjelang kelulusan untuk menentukan program studi lanjutan, tidak seperti itu ya, tetapi kita sudah merancang program yang sifatnya itu ada time schedule yang jelas. Ya, apakah itu mau program harian, apakah itu mau program bulanan, mingguan, ya. Harian itu maksudnya yang sekali selesai gitu ya. Jadi insidental seperti itu, ataukah ini per semester dan seterusnya. Dan terfokusnya adalah kepada program. Jadi pada BK komprehensif seperti yang tadi sudah disampaikan, fokusnya adalah bagaimana merancang program dan menjalankan program tersebut. Makanya kalian dalam mata kuliah ini adalah harus bisa untuk membuat program. Nah, langkah pertama ketika kita mau membuat program itu adalah kita melakukan yang namanya analisis kebutuhan atau penilaian atas kebutuhan, need assessment gitu ya. Kita akan melakukan analisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Oke, jadi kemarin kalian sudah diminta membuat tugas untuk mungkin program ya, karena kemarin itu fokusnya adalah kepada bidang-bidangnya. Nah, sekarang kita fokus kepada langkahnya. Nah, langkahnya yang pertama itu adalah program untuk melakukan analisis kebutuhan. Nah, di sini harus jelas siapa yang akan melakukan analisis kebutuhan, informasi apa yang mau dikumpulkan,
caranya bagaimana, dan kemudian bagaimana dia ditafsirkan dan dianalisis. Nah, jadi ada beberapa cara itu untuk kita mengetahui kebutuhan siswa itu apa akan program. Ya, cara yang paling gampang itu adalah memang kita dengan melakukan yang namanya kuesioner atau angket. Itu yang paling simpel dan paling gampang, gitu ya. Bisa dengan cara lain bisa, tetapi tentu saja effortnya lebih besar. Kalau angket itu kita cukup membuat satu kali angket, ya kita perbanyak, kemudian kita sebarkan, kemudian hasilnya sudah langsung diterima dan langsung bisa dianalisis. Apalagi sekarang lebih mudah lagi kalau itu menggunakan Google Form, ya. Jadi menggunakan Google Form itu kita nggak usah repot-repot lagi, langsung bisa keluar hasilnya saat itu juga dan kita langsung bisa tahu saat itu juga. Itu lebih mudah lagi ya, artinya di sini peran dari teknologi itu juga mempermudah asesmen ini gitu ya. Tapi nanti untuk tugas saya tetap akan meminta kalian untuk membuat angketnya gitu ya. Nah, perkara apakah mau dibuat angketnya itu secara Google Form atau angketnya itu mau fisik biasa, itu tidak masalah, itu hanya metode pengumpulannya saja, tetapi harus ada angket dan juga analisisnya. Nah, ini kita lihat ada 4 elemen dari program BK yang komprehensif, yaitu dari kontennya, kerangka organisasinya, sumber daya, dan juga pengembangan manajemen akuntabilitasnya. Nah, ini kalian lihat ya. Jadi kontennya itu ada standar, yaitu standar kompetensi siswa yang dikelompokkan di dalam domain, di dalam kelas-kelas tertentu. Nah, di sini ada prosentase yang harus diberikan, ya ini idealnya ya, sekali lagi dicatat, ini adalah idealnya, bahwa layanan dasar itu di tingkat SD itu adalah sebanyak 35-45%. Kemudian ini angkanya semakin menurun ketika dia jenjangnya semakin tinggi. Ya. Kemudian perencanaan individual itu sebaliknya. Di SD, perencanaan individual itu lebih simpel atau lebih sedikit ya dibandingkan mereka yang sudah lebih besar ya, kakak-kakak kelasnya yaitu sudah yang SMA. Kemudian layanan responsif itu sebenarnya ini kurang lebihnya itu seimbang ya, karena responsif itu kan menanggapi atas sebuah problem. Nah, itu biasanya ya terjadi kurang lebihnya itu seimbang antara 30-40 seperti itu ya. Angkanya tidak bergeser jauh. Nah, kalau dukungan sistem itu juga relatif tetap karena dukungan sistem ini kan terkait dengan kemampuan peningkatan kompetensi dari si konselornya seperti itu ya. Nah, di sini ada layanan secara strukturnya, kegiatan dan waktunya, itu ada layanan dasar, perencanaan individual, kemudian layanan responsif, kemudian dukungan sistem ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan apa saja yang masuk di dalam layanan dasar ini ya, berupa aktivitas-aktivitas baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian adanya perencanaan, adanya tes-tes tertentu gitu ya. Kemudian memberikan apa namanya, edukasi seperti itu adalah di perencanaan. Kemudian kalau responsif ini atas sebuah problem itu bisa dilakukan secara konseling individu, kelompok gitu ya, konsultasi dan juga alih tangan kasus. Nah, kalau dukungan sistem ini adalah pengembangan keprofesionalan dari tenaga konselornya ya. Kemudian manajemen program dan tanggung jawab ya, terkait dengan peningkatan kemampuan atau kompetensi. Kemudian dari sumber dayanya di sini memang konselor itu tidak mungkin bekerja sendirian, kemarin sudah saya jelaskan, dan juga harus tetap ada dukungan finansial, itu wajib ya. Kalau kita BK di sekolah itu memang ada anggaran khusus untuk itu, jadi bisa kita gunakan. Terus kemudian secara politis ya ini adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah misalnya, dari misalnya dinas pendidikan seperti itu ya, yang kemudian bisa membantu kita dalam untuk mengembangkan BK komprehensif ini.
Nah, kemudian pengembangan manajemen dan akuntabilitas atau transparansinya, yaitu ada eh, tim-tim yang bertindak sebagai pengawas, ada tim yang bertindak sebagai pelaksana, seperti itu ya. Nah, kemudian dilakukan evaluasi, jangan lupa. Karena evaluasi itu penting sekali untuk mengetahui apakah program ini baik atau tidak, perlu dilanjutkan, perlu diganti, dan sebagainya. Nah, ini untuk mengetahui kebutuhan nyata dari siswa, itu kita bisa melakukan berbagai tadi yang saya sampaikan, bisa berbagai metode gitu ya. Yang paling mudah itu memang menggunakan angket atau kuesioner, itu yang paling mudah ya. Kemudian bisa menggunakan inventory tugas perkembangan ya. Jadi kita ngecek tugas-tugas perkembangan itu harus bagaimana dan apakah ini sudah sesuai. Kemudian kita melakukan hal yang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan alat ungkap masalah ya. Jadi menggunakan indikator-indikator tertentu untuk mengetahui manakah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi base problem berdasarkan problem. Kemudian bisa juga dari pengalaman, ya pengalaman dia sebagai guru BK. Kayaknya kalau saya kan sudah menjadi guru BK 20 tahun, jadi saya tahu nih kebutuhan siswa apa saja bisa. Kemudian masukan dari berbagai pihak itu juga bisa untuk sebagai alat yang digunakan untuk membantu need assessment ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas mengenai angket saja karena itu yang paling mudah untuk dilakukan dan nanti akan ada penugasan setelahnya. Nah, angket itu harus memuat apa saja ya? Angket yang baik adalah yang pertama harus bisa ada kolom untuk menunjukkan identitas responden. Untuk nama itu boleh disamarkan atau menggunakan inisial ya. Tetapi usia, jenis kelamin, ya itu harus disampaikan dengan sebenar-benarnya. Kemudian ada petunjuknya ya, jadi jangan menganggap bahwa mereka udah pasti bisa deh, mereka pasti udah ngerti, belum tentu ya. Jadi kita memberikan petunjuk agar tidak ada kesalahan. Kemudian untuk memperjelas, kita kasih contoh, gini loh cara untuk mengerjakannya atau mengisinya. Nah, kemudian di dalam isi pernyataan angket itu ada nomor pernyataan dan ada skala Likert. Boleh menggunakan model yang sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, yang seperti saya jelaskan kemarin ya, atau menggunakan angka. Jadi kalau angka 1 itu menunjukkan semakin tidak setuju, angka 5 menunjukkan semakin setuju misalnya. Nah, itu harus dijelaskan di petunjuk pengisian agar jangan sampai mereka ada kesalahpahaman gitu ya. Misalnya ternyata kalau menggunakan yang skala 1 sampai 5 tadi dipikirnya kalau semakin setuju nomor 1 gitu kan. Yang semakin nggak setuju adalah nomor 5. Padahal yang terjadi yang kita harapkan yang kemudian kita nilai itu sebaliknya. Nah, untuk menghindari kesalahan seperti itu maka harus ada petunjuk pengisian. Nah, ini contoh ya petunjuk untuk angket kebutuhan materi layanan BK untuk siswa SMP. Nah ya, di sini ada petunjuk yang harus dilakukan ya. Berikut terdapat sejumlah materi layanan bimbingan konseling siswa. Nah, berilah tanda checklist kepada yang dianggap benar, tidak ada salah dan benar, tetapi harus disampaikan dengan kejujuran ya. Dan harus disampaikan juga bahwa hasilnya ini tidak akan mempengaruhi prestasi belajar. Jadi misalnya si anak itu ada ketakutan, nanti kalau ngisinya yang nggak butuh, nanti nilai kita jadi jelek ya. Pola pikir anak SMP kan berbeda ya, tentu saja dengan yang sudah lebih dewasa. Nah, jadi usahakan ya semua terisi dengan nomor itu semua harus terisi seperti itu ya. Jadi tidak ada yang boleh terlewat karena nanti akan sulit untuk dianalisis kalau ada yang terlewat seperti itu ya. Jadi kita juga menentukan batas waktunya ya sehingga mereka juga tidak terlalu lama seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, seperti ini kita bikin. Apabila Anda menganggap
materi ya, kita mau menyampaikan ya, kita sampaikan cara belajar efektif dan efisien. Nah, nanti siswa ditanya, apakah mereka S? S itu artinya adalah penting atau setuju ya. Kemudian C itu adalah cukup ya, atau K itu tidak penting ya. Jadi mana nih siswa akan disuruh milih, mereka akan mendapatkan program bagaimana untuk mengajarkan kepada siswa ya, mungkin melalui sesi konseling bisa, atau menggunakan penyuluhan seperti itu ya, cara belajar efektif dan efisien ya. Wah, ini penting nih, kan kita siswa. Kemudian si siswa itu memberikan checklist di kolom yang S seperti itu. Nah, ini juga ya, S itu sangat dibutuhkan, C itu cukup dibutuhkan, K itu kurang dibutuhkan, bisa atau sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ya modelnya bisa bermacam-macam. Kita menawarkan ada banyak program, nanti mereka disuruh memilih mana yang mereka anggap itu sangat dibutuhkan. Ya, tetapi kalau misalnya mengikuti organisasi sekolah itu mereka menganggap tidak dibutuhkan, ya jangan lantas tidak diisi, tetapi diisi dengan di kolom yang K, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Ya, ini contoh ya, akan ada yang namanya analisis angket. Analisis angket ini siswanya semua ada berapa, kemudian ada yang atas itu adalah programnya, program 1 sampai 10 ya. Kalau sangat diperlukan ini ya, sangat dibutuhkan, S itu nilainya 3, C itu nilainya 2, K itu nilainya 1 ya. Kita memberikan nilai seperti itu. Nah, nanti akan keluar hasil seperti ini. Oh, ternyata si Alisa program nomor 1 menganggap itu adalah sangat dibutuhkan, maka dia mencentang yang C. Nah, Maaf, dia mencentang yang S. Nah, dia mencentang yang S berarti nomor 1 si Alisa itu nilainya 3. Ya, kemudian Bobby program nomor 2 itu dia menganggapnya kurang dibutuhkan. Dia menyentang di kurang dibutuhkan, makanya nilainya 1. Nah, kemudian kita bisa melihat ya, di sisi yang paling kanan dan paling bawah ya, kita lihat itu adalah penjumlahan. Oh, ternyata di program nomor 1 itu nilainya 28. Nah, kita urutkan nih, mana yang paling tinggi. Paling tinggi artinya itu yang paling dibutuhkan, dan itulah yang kemudian nanti kita pilih seperti itu ya. Nah, tergantung nih kita memilihnya berapa. Kalau kita milihnya ada 5 program, maka kita pilihlah top 5, nilai 5 nilai tertinggi yang hasilnya paling diminati oleh siswa. Seperti itu, berarti program yang akan dijalankan adalah program nomor 6, program nomor 1, program nomor 10, kemudian program nomor 9, dan program 4 dan 3. Nah, gimana nih kalau nilainya sama? Nah, kita lihat apakah ada kecukupan waktu. Kalau memang kecukupan waktunya itu memungkinkan, bisa kita akomodir semuanya. Tetapi kalau tidak, bisa kita pilih salah satunya. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian nanti akan kita tentukan ya kegiatannya apa dari hasil yang sudah nilainya paling tinggi tersebut. Nah, nanti kemudian kita lihat kegiatan tersebut apakah masuk dalam kategori di bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Nah, artinya ketika kalian membuat sebuah penawaran program, itu harus memuat minimal, kan tadi disuruh milih 5 ya, jangan hanya 5, tapi 10 pilihan materi bidang pribadi, 10 pilihan bidang sosial, 10 bidang belajar, 10 bidang karir. Nanti dipilih 5 yang tertinggi. Ya, dipilih 5 yang tertinggi. Terus kita lihat waktunya. Mungkin nggak 5, oh kalau mungkin 5 ya kita 5-5-nya berarti ada 20 program. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka bisa kita lakukan konsolidasi atau kita berkonsultasi kira-kira per bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir itu mau berapa banyak program yang dijalankan, dan nggak harus sama. Misalnya pribadi lebih banyak daripada sosial, itu nggak masalah, atau
belajar itu lebih banyak daripada karir, itu juga nggak masalah. Ini sangat tergantung dari kebutuhan dari si siswa. Seperti itu ya. Nah, ini adalah penugasan ya. Kita tadi sudah melihat berbagai contoh dan juga apa yang harus dilakukan. Nah, penugasannya ini kalian bisa mengamati, kalian membuat angket untuk menentukan kebutuhan siswa, kemudian program yang ditawarkan itu harus memuat program di bidang pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Masing-masing minimal terdiri dari minimal 5 program. Ya, ini memang kalau kenyataannya mungkin tidak sebanyak itu, tetapi ini karena penugasan kalian harus bisa menentukan ya. Kemudian angket dibuat dengan setting untuk pelajar anak SMA, MA, atau SMK ya, jadi yang sederajat ya. Kemudian angket harus memuat unsur isi instrumen ya. Jadi tadi semua ada identitas, ada petunjuk dan seterusnya tadi bisa dicek lagi. Kemudian setelah meminta mereka untuk membuat angket, kalian melakukan analisis angket gitu ya. Tadi mana yang paling banyak diminati dan mana yang kemudian akhirnya dipilih. Jadi dasar pemilihan program itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh siswa. Nah, itu adalah tugasnya masih berkelompok ya, dilakukan dengan kelompok seperti minggu yang lalu. Kemudian deadline pengumpulan tugas juga masih sama, yaitu 1 minggu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group untuk fast respon. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.